Awal September lalu, Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan vonis kepada bos Agung Podomoro Land, Arisman Wijaya. Arisman terbukti melakukan suap sebesar 2 miliar rupiah secara bertahap kepada Ketua Komisi D DKI Jakarta Muhammad Sanusi. Vonis tersebut dibacakan dalam sidang lanjutan kasus suap proyek reklamasi Teluk Jakarta. Mantan Direktur PT Agung Podomoro Land ini mendapat hukuman selama 3 tahun penjara dengan denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa KPK 4 tahun penjara. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Arisman Wijaya dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah. Dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum KPK dan para terdakwa didampingi oleh tim penasehat hukum. Selain itu, Majelis Hakim juga memvonis asisten pribadi Arisman, Trinanda Prihantoro, dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah. Uang suap tersebut digunakan untuk mengakomodir kepentingan Arisman terkait pengurusan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Pihak swasta menginginkan agar DPRD merayu Pemprov DKI Jakarta untuk menurunkan kewajiban bayar sebesar 15% dari nilai jual objek pajak atau NJOP di setiap proyek reklamasi. Diketahui Agung Podomoro Land melalui anak perusahaannya PT Muara Wisesa Samudra mendapat jatah pembangunan di Pulau G. Proyek reklamasi Teluk Jakarta terus menjadi perdebatan. Menko Maritim yang saat itu dijabat oleh Rizal Ramli pun turun tangan. Rizal mengungkapkan bahwa proyek reklamasi dihentikan sementara waktu hingga persyaratan dan perizinan sesuai dengan aturan perundangan. Awal Mei lalu, mantan Menteri Perdagangan ini mengajak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk meninjau langsung proyek reklamasi. Hasilnya, segenap jajaran Kementerian Lingkungan Hidup menyegel Pulau C dan D sekaligus membatalkan Pulau E karena ditemukan berbagai pelanggaran. Perjuangan Rizal Ramli dalam menghentikan proyek reklamasi terjawab sudah. Perang urat syaraf Rizal Ramli dan Ahok yang sering terjadi berakhir reshuffle. Rizal Ramli terdepak dari tim Kabinet Kerja Jilid 2 Jokowi JK. Jabatan Rizal sebagai Menko Maritim digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Polhukam. Entah apa yang menjadi alasan Presiden Joko Widodo mencopot jabatan Rizal Ramli, padahal kontribusi Rizal dalam bidang maritim jauh dari rapor merah. Belum genap 1 bulan menjabat sebagai Menko Maritim, secara mengejutkan, Luhut Binsar Panjaitan mencabut kebijakan moratorium 17 pulau di Teluk Jakarta. Artinya, pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta tetap dilanjutkan. Luhut mengungkapkan reklamasi Teluk Jakarta telah memenuhi aspek teknis dan perlindungan lingkungan hidup. Kita putuskan, kita lanjutin. Ya. Tidak ada, semua yang kita lihat yang punya dampak yang ditakutkan dari aspek hukum, aspek lingkungan, aspek PLN, tidak ada masalah. Semua dilanjutkan. Kalau nanti ada perlu penyesuaian, kita lakukan penyesuaian. Tapi secara rekayasa engineering itu semua bisa dilakukan. Sudah, LHK sudah. Saya sudah bilang semua, LHK sudah, Pertamina sudah. Pernyataan Luhut ini langsung mendapat respon dari Rizal Ramli. Saya hanya ingin menyampaikan pesan kepada sahabat saya, teman saya, Jenderal Luhut Panjaitan, jangan mau diseret-seret ke lumpur oleh Gubernur Ahok. Tim Delik sempat mengkonfirmasi kembali kepada Luhut Panjaitan. Sayangnya Luhut enggan memberikan jawaban. Luhut, kalau soal reklamasi gimana Pak? Apa? Nanti lah. Soal masalah Invest kan Kok kalian gimana sih? Invest kan minta ini Pak, ada perpanjangan kontrak, insentif itu gimana Bang? Ya, mana sana?
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mengungkapkan pengembang proyek reklamasi masih belum melengkapi dokumen kajian lingkungan hidup. Perubahan dokumen lingkungannya itu kan menyangkut banyak aspek yang mungkin sudah selesai, yang soal-soal terkait dengan bagaimana mengatasi kabel-kabel laut ya, dan teknis potensi gangguan alur pelayaran itu memang saya lihat di dokumennya. Bagian itu sudah selesai. Itu betul. Tapi kan ada yang nanti kaitan NCICD, kemudian kaitan dengan KLHS-nya, kaitan dengan Jabar, Banten dan lain-lain, itu mesti diberesin juga. Berbeda dengan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti tidak banyak memberikan tanggapan terkait kelanjutan reklamasi Teluk Jakarta. Reklamasi Bu, bagaimana Bu? Reklamasi Bu. Reklamasi Bu. Nggak boleh adu-adu saya sama Pak Luhut, kan Pak Luhut sudah bilang sama kalian. Gimana Bu? Tidak boleh. Kabinet kerja tidak boleh gaduh. Entah siapa yang ngotot melanjutkan proyek reklamasi ini. Benarkah banyak kepentingan di balik mega proyek ini? Pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra yang merupakan anak perusahaan dari Agung Podomoro Land, APL, tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 2238 tahun 2014. Inilah Pulau G, salah satu pulau buatan di antara 17 pulau yang akan dibangun. Meski mega proyek reklamasi ini terus menuai kontroversi dan sebagian masyarakat menganggap bahwa proyek ini hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, pemerintah tetap ngotot meneruskan pembangunan pulau buatan ini. Lantas apakah pembangunan pulau buatan ini sudah tepat? Kepada kami, dua pegiat lingkungan, Walhi dan Kiara justru mengatakan sebaliknya. Harusnya pemerintah melakukan rehabilitasi terhadap ekosistem Teluk Jakarta itu, bukan malah merencanakan reklamasi yang tentunya akan semakin menambah beban ekosistem Teluk Jakarta itu sendiri, baik itu pencemaran, sedimentasi, dan juga sampah. Pulau G atau pulau-pulau reklamasi lainnya itu menjadi tidak ada alasan hukum yang cukup kuat karena tidak mempertimbangkan yang pertama tadi, upaya memanusiakan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Kita tahu bahwa di Teluk Jakarta ada 56.309 rumah tangga nelayan. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga di Jawa Barat dan Banten. Gugatan proyek reklamasi pun diusung oleh koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang terdiri dari sejumlah organisasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) pada September 2015 lalu. Mereka menggugat surat izin reklamasi Pulau G yang dilakukan oleh PT Muara Wisesa Samudra. Setelah menjalani proses persidangan, Mei 2016, PT-UN mengabulkan gugatan ini. Artinya, Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 2238 tahun 2014 resmi dicabut. Sorak-sorai ucapan syukur pun dihaturkan oleh masyarakat dan tentunya para nelayan yang merasakan dampak langsung adanya reklamasi di Teluk Jakarta ini. Rupanya kebahagiaan ini tak berlangsung lama. Seolah tak menghiraukan putusan PT-UN, pemerintah tetap melanjutkan kembali mega proyek reklamasi. Padahal menurut Walhi, ada beberapa undang-undang yang dilanggar dengan adanya reklamasi ini. Ada pelanggaran yang dilakukan terhadap undang-undang. Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 27 2007 itu. Nah, itu yang pertama, soal undang-undang yang lebih menitik beratkan bahwa semua yang namanya pemanfaatan ruang di wilayah pesisir itu harus direncanakan terlebih dahulu. Lalu dengan adanya putusan dari PT-UN, apakah pemerintah bisa melanjutkan proyek pulau palsu ini? Ahli Hukum Tata Negara Refli Harun menilai bahwa reklamasi dari segi hukum administrasi masih tetap berlangsung. Memang ada putusan PT-UN ya, yang memerintahkan penghentian atau pencabutan SK ya. Tetapi kan itu kan baru tingkat pertama.
Dan biasanya putusan PT UN yang dilaksanakan itu yang kalau sudah inkrah berkekuatan hukum tetap. Refli juga menambahkan semua aspek harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan apapun. Salah satunya tentu proyek reklamasi ini. Ke depan perlu kehati-hatian untuk memberikan izin semacam ini. Jadi aspek-aspek lingkungan itu harus betul-betul dijaga ya. Dan kemudian tentu saja perizinan-perizinan ini tidak boleh ada aroma suapnya misalnya. Sementara itu KNTI menegaskan bahwa rencana untuk melanjutkan reklamasi ini sangat merugikan kaum nelayan. Bagi mereka, mereklamasi Teluk Jakarta menjadi 17 pulau sama artinya menutup ladang penghidupan nelayan. Mereka merasa terjolimi. Yang pertama, mereka yang tiap hari turun menyuarakan bahwa kami tidak butuh reklamasi, kami tidak butuh yang namanya pembangunan. Kami sangat menolak dengan pembangunan pulau itu, bahwa dampak dari kawan-kawan itu yang pertama penurunan hasil tangkapnya, yang kedua bahwa kawan-kawan nelayan Teluk Jakarta ini akses keluar masuk pun dan wilayah-wilayah tangkap yang tempat mereka mendulang ikan itu semakin sulit, karena dengan adanya pulau-pulau reklamasi ini kawan-kawan aksesnya dibatasi. Mereka tidak bisa lagi istilahnya mendekat-dekat ke area-area sana, jadi semakin sempit. Selain dampak ekonomi yang dirasakan oleh para nelayan, mereka juga merasakan dampak sosial yang akan terjadi seiring dengan pembangunan pulau reklamasi. Dengan adanya reklamasi, maka beban yang dihadapi oleh masyarakat pesisir akan semakin berat. Apalagi selama ini mereka menggantungkan hidupnya pada sumber daya perikanan yang sudah ada begitu ya di Teluk Jakarta. Ketika dipaksa untuk beralih profesi, satu yang pertama tentu mereka akan mencoba beradaptasi. Tentu beban yang dihadapi oleh masyarakat nelayan atau rumah-rumah tangga nelayan yang jumlahnya 56.000 lebih tadi itu akan semakin berat karena harus bersaing dengan masyarakat daratan yang dalam konteks skill dan pengalaman di darat jauh lebih baik ketimbang masyarakat pesisir yang selama ini bergantung hidup pada sumber daya perikanan di Teluk Jakarta. Entah apa yang ada di balik sikap pemerintah yang bersikeras tetap melanjutkan reklamasi di Teluk Jakarta. Banyak pihak yang menuding pembangunan 17 pulau reklamasi ini hanya menambah beban Jakarta, baik secara sosial dan ekonomi. Lantas untuk siapa 17 pulau reklamasi ini dibangun? Seberapa besar keuntungannya untuk rakyat kecil? Jakarta bukan milik cukong-cukong yang bersembunyi di balik ketiak penguasa. Tapi Jakarta milik para pejuang kemerdekaan yang mewariskannya kepada rakyat Indonesia. Sebenarnya sih kalau dari dilihat setuju apa enggaknya, ya ada pastinya ada plus ada minusnya, cuma mungkin kasihan nelayannya kali ya. Jadi better not sih. Kalau ngomong setuju dari hati nurani sendiri sangat tidak setuju lah. Jelas-jelas Jakarta kita udah tenggelam, di ujung sana masih ditutup juga gitu ya. Tapi ya karena memang udah pembicaraan tingkat tinggi ya rakyat jelata nggak bisa berdaya apa-apa kalau buat saya gitu Mbak. Nggak setuju, sangat nggak setuju. Karena itu menindas rakyat yang kecil gitu. Itu kan reklamasi kepentingan untuk orang-orang kaya, terutama bisnismen ya. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia, yaitu lebih dari 90.000 km. Namun apa yang terjadi di Jakarta sebagai ibu kota membuat kita miris. Pantai yang seharusnya bisa dengan mudah diakses oleh publik secara gratis, semakin sulit ditemukan. Hampir sepanjang pantai utara Jakarta, kini telah dikuasai korporasi dengan membuat permukiman elit. Pada masa Orde Baru dipaksa kita menjadi
orang darat dan pantai-pantai di kawasan Teluk Jakarta sudah diambil alih sedemikian rupa, bukan lagi menjadi pantai publik, tapi menjadi pantai-pantai privat dengan pulau-pulau privatnya pula di sekitar Pulau Seribu. Dan kemudian dicap sebagai kawasan kumuh, miskin, dan menjijikan atau jorok. Sehingga kawasan yang nggak layak ditaruh dalam hati dan pikiran orang Jakarta. Sehingga orang Jakarta berpikir, laut, ya Bali. JJ Rizal juga menyayangkan sebagian dari kita melupakan sejarah Jakarta yang dahulu dikenal sebagai kota bandar, kota yang tumbuh di Teluk Jakarta. Namun nasib pesisir Jakarta kini sebagian besar justru dinikmati kalangan borjuis. Kita harus ingat, Jakarta itu kan muncul awalnya dalam berita-berita lama itu sebagai kota bandar. Artinya kota yang tumbuh di Teluk Jakarta, di tepi pantai. Kehidupannya itu mengandalkan pada arus maritim dan terlibat dalam sistem jaringan perdagangan dunia yang pada abad-abad puncaknya di abad ke-15, 16, 17 itu Jayakarta atau yang kemudian menjadi Sunda Kelapa, yang kemudian menjadi Jayakarta dan kemudian menjadi Batavia, itu tumbuh berawal dari kota di tepian Sungai Ciliwung sekaligus di tepian Teluk Jakarta. Sayangnya Teluk Jakarta kini mulai tergadai oleh pemodal-pemodal untuk membangun pulau reklamasi. Setidaknya ada 9 pengembang yang sudah siap membangun 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Rencananya pulau-pulau reklamasi itu dibangun dengan luas mulai puluhan sampai ratusan hektar. Jika di total luas 17 pulau tersebut mencapai lebih dari 5.000 hektar atau setara dengan separuh luas Kota Bogor. Banyak kalangan menilai rencana reklamasi Teluk Jakarta tidak layak dari aspek lingkungan. Salah satunya, proyek ini hanya akan meningkatkan potensi dan intensitas banjir di Jakarta. Ya lebih pengaruh. Kalau dulu mah ibaratnya lagi saya masih kecil mah nggak tinggi begini juga nggak pernah kebanjiran. Nelayan kecil juga kasihan, nelayan kecil gitu nggak bisa mencari. Tukang sero, tukang ternak, gitu, dia itu bondet, itu nggak bisa nyari ikan dekat-dekat. Kalau perlu begini bisa ke jauh, kalau jaring-jaring begini yang bagi nelayan kecil di bawah kita ini yang kasihan mah. Harapan saya untuk pemerintah, tolong hentikan, jangan diterusin pembangunan itu. Soalnya sangat merugikan. Ruginya ya karena kita ya para nelayan ini aturan kita dapat ikan banyak dan lagian segala kayak solarnya juga susah, harus muter lagi. Pembangunan pulau reklamasi di Teluk Jakarta pasti tak lepas dari AMDAL. Persoalannya, apakah AMDAL yang sudah dibuat sudah sesuai dengan ketentuan ataukah justru AMDAL abal-abal? Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, KIARA, meragukan AMDAL yang sudah dimiliki oleh pengembang pulau reklamasi. Pembuatan AMDAL disinyalir tidak melibatkan masyarakat sekitar, terutama nelayan. Baru belakangan ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempublikasikan kajian AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, yang dilakukan oleh PT Muara Wisesa Samudra. Dari dokumen ini, kita ketahui bahwa ada beberapa dampak yang sangat jelas akan ditimbulkan dengan adanya proyek reklamasi properti Pulau G. Sebagai contoh kasus, yang pertama adalah menggusur rumah tangga nelayan. Yang kedua, membuat nelayan harus melaut lebih jauh, yang artinya ongkos produksi mereka akan lebih tinggi. Yang ketiga, pencemaran udaranya juga cukup besar, dan ini disebut secara eksplisit dalam dokumen AMDAL yang dipublikasikan oleh Pemprov DKI Jakarta dan PT Muara Wisesa Samudra. Reklamasi juga mengamputasi penghasilan nelayan. Kepada kami, Ketua DPW Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, KNTI, mengaku penghasilan nelayan di pesisir Jakarta terus menurun sejak ada pembangunan pulau reklamasi. Sebelum adanya reklamasi Teluk Jakarta, kawan-kawan nelayan itu untuk mendapatkan 300 sampai 500 ribu per hari itu sangat mudah. Hari ini kami sudah berkonsultasi dengan kawan-kawan seteluk Jakarta untuk mendapatkan rata-rata penghasilan 25 ribu satu hari itu sulit. Belum lagi soal material untuk menimbun pulau reklamasi. Pengembang juga dinilai tidak transparan dan cenderung merugikan masyarakat di lokasi pengembang mengambil material untuk menimbun Teluk Jakarta. Kita tahu bahwa ada 3 lokasi
yang akan menjadi sumber pengambilan pasir laut untuk kebutuhan reklamasi Pulau G. Yang pertama ada Teluk Lontar di Banten. Yang kedua, pengambilannya akan dilakukan di Selat Sunda. Selat Sunda ini bagian dari alur laut kepulauan Indonesia, artinya seringkali dilalui oleh kapal-kapal internasional. Yang ketiga di kawasan Bojonegara di Provinsi Banten. Dengan adanya penolakan masyarakat di wilayah tempat pengambilan pasir laut ini, maka terang bahwa reklamasi itu tidak ada alasan sedikit pun untuk kepentingan masyarakat. Selain soal dampak lingkungan, yang tak kalah penting adalah dampak sosial dari pembangunan pulau reklamasi ini. Seperti yang jamak kita ketahui, pembangunan pesisir pantai Jakarta hampir disesaki oleh permukiman elit. Tersingkirnya masyarakat berpendapatan rendah dari kawasan utara Jakarta, khususnya nelayan yang kini harus hidup lebih jauh dari sumber mata pencariannya karena pulau-pulau reklamasi. Kasus suap yang digadang-gadang KPK sebagai grand corruption pada proyek reklamasi harus diusut tuntas. Negeri ini tidak boleh terlena dengan segala hal yang mengatasnamakan pembangunan yang pada akhirnya mematikan rakyat kecil dan hanya menguntungkan segelintir orang.